warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini adalah pengganti mata kuliah mikrobiologi. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita masih akan membahas kuis, karena mengingat beberapa bertanya-tanya gitu ya, apa nilainya segini dan segitu gitu ya. Nanti bisa dibandingkan sama jawaban masing-masing yang kemarin dikumpulkan. Nah, untuk soal mikrobiologi ini jumlahnya 40 soal kalau nggak salah, 40 soal, dan semuanya pilihan ganda. Karena kemarin itu waktu kimia organik itu kan soalnya hanya 25. Dan itu sudah selesai ngerjakan, itu kurang dari sejam. Jadi dari kuis di share gitu, kemudian belum sejam itu udah banyak yang mengumpulkan, udah banyak yang udah selesai, terus nilainya bagus-bagus. Jadi saya anggap sebenarnya pilihan ganda itu susah-susah gampang, gampang gitu, maksudnya mudah gitu. Ternyata setelah jumlah soalnya saya tambahkan supaya ngepas gitu, maksudnya 2 jam, ternyata nilainya masih agak yang banyak yang di bawah rata-rata gitu. Yang di bawah rata-rata, ternyata soal pilihan ganda itu susah-susah gampang, tergantung mata kuliahnya juga. Nah, kalau misalkan yang kayak mikrobiologi ini, kemarin saya sudah bahas juga, kemungkinan mungkin tidak dibaca PPT-nya, atau kerjakannya ya udah kerjakan aja, kan pilihan. Jadi mungkin dari situ banyak salahnya. Nah, sebenarnya soal-soal dari di pilihan ganda ini semuanya saya ngambilnya dari PPT. Jadi ya begitu. Mungkin nggak sambil buka PPT, padahal kan open segalanya ya. Yang penting nggak nyontek, temennya bisa buka apa aja, tapi ini kurang maksimal. Tapi apa, saya bahas saja. Untuk sekarang, mungkin sekarang nggak lama, karena hanya bahas UTS saja, dan ini cuma ABCN. Nanti misalkan di tengah-tengah, menurut kalian ada jawaban yang harusnya ini atau harusnya itu, atau mungkin kalian ada pertanyaan, sewaktu membahas bisa langsung ditanyakan. Jadi supaya nggak lupa nanti. Oke, kita mulai saja pembahasan kita pada siang hari ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, berikut ini yang bukan merupakan cara mengendalikan mikroorganisme secara fisik adalah, nah ini adalah materi terakhir kalau nggak salah tentang pengendalian mikroorganisme. Ada 2 cara mengendalikan, dengan cara fisik dan dengan cara kimia. Cara fisik ini berhubungan dengan proses-proses yang melibatkan fisik gitu ya, dari mengubah bentuk gitu, atau pokoknya berhubungan sama fisik. Kalau misalkan kimia biasanya terjadi reaksi atau menambahkan senyawa-senyawa tambahan. Ini biasanya mengendalikan dengan cara kimia. Untuk pilihan-pilihan berikut yang tidak termasuk pengendalian secara fisik adalah oksidasi. Iya benar, oksidasi. Karena oksidasi itu berkaitan dengan misal penambahan senyawa tertentu sehingga menaikkan bilangan oksidasi, atau mengubah senyawanya menjadi senyawa lain. Nah, berarti di sini terjadi reaksi. Nah, berarti yang bukan secara fisik jawabannya adalah oksidasi. Ini benar, oksidasi. Oke, selanjutnya nomor 2. Suatu air mentah diketahui memiliki jumlah bakteri sebanyak 100.000 CFU. Setelah 45 menit dilakukan pemanasan dengan cara direbus, jumlah bakteri yang ada menjadi 10.000 CFU. Nah, waktu 45 menit ini disebut sebagai apa? Nah, ada yang namanya thermal death point dan decimal reduction time. Kalau misalkan thermal death point ini waktu untuk mematikan organismenya. Kalau decimal reduction time, waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi jumlah mikroorganismenya menguranginya itu 90% dari jumlah totalnya. Jadi kalau misalkan jumlah bakteri awal 10.000 menjadi 10.000, berarti yang hilang sebanyak 90%, berarti dia 45 menit ini adalah waktu untuk mengurangi, namanya adalah decimal reduction time. Yang ini. Oke, selanjutnya 5
limbah rumah sakit atau laboratorium berupa bangkai hewan percobaan disterilisasi atau dimusnahkan dengan cara dibakar atau dengan menggunakan insinerator. Prosesnya namanya insinerasi. Kalau misalkan kayak autoclave, nah ini biasanya untuk mensterilkan barang-barangnya gitu, atau proses yang lain. Tapi kalau untuk bangkai hewan ini tidak lagi di autoclave, tapi langsung dibakar dengan menggunakan insinerator. Uap bertekanan tinggi itu adalah nama lain dari autoclave. Terus bangkai tidak direbus dan juga tidak dimakamkan gitu ya, jadi langsung di insinerator. Selanjutnya, pada proses berikut yang masih dapat dilewati oleh virus adalah apa yang saya? Mikro, ultra, osmosis, reverse osmosis, atau nanofiltrasi. Oke, ada yang jawab nano. Kemarin di PPT sudah ada perbandingan gitu ya. Biasanya kalau misalkan di filtrasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan ukurannya. Ada yang filtrasi biasa, ada yang mikrofiltrasi, ada yang nanofiltrasi, ada yang ultrafiltrasi gitu. Kalau ukurannya sangat-sangat kecil, contohnya seperti ion gitu ya, ini biasanya menggunakan reverse osmosis. Nah, untuk virus ini dia masih bisa lewat di mikrofiltrasi, tapi nanofiltrasi dia udah nggak bisa lewat karena ukurannya itu lebih besar daripada ukuran nanometer. Jadi dia yang masih bisa dilewatin ini mikrofiltrasi. Setelahnya mikrofiltrasi, di bawahnya dia udah nggak bisa lewat lagi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah mikrofiltrasi. Kemarin ada ukurannya, kalau bakteri kira-kira bisa sampai berapa, virus bisa sampai penyaringan yang mana. Terus sampai penyaringan yang paling kecil ukurannya di reverse osmosis itu ion biasanya. Oke, soal ini adalah mikro. Selanjutnya enzim. Enzim dapat disterilisasi dengan cara, sebenarnya ini jawabannya adalah filtrasi. Tapi setelah saya cek, ternyata saya tidak memberikan kunci jawaban di sini. Jadi, nah ini saya tidak ada memilih kunci jawaban mana yang betul, tetapi poin totalnya ini 100. Jadi dijawab atau nggak dijawab tidak mempengaruhi nilai kalian di situ. Jadi jawabannya benar atau salah tidak dapat poin juga. Jadi ya sudah, tidak. Ini maksudnya kalian tidak rugi, juga saya tidak untung juga gitu. Oke. Selanjutnya ini juga ada di BPT sinar UV. Ini sebenarnya jawabannya ada 265, cuma saya juga ternyata saya tidak memberikan pilihan kunci jawaban di sini, sehingga ini juga soal yang hanya ada tapi tidak memberikan atau tidak mengurangi nilai. Jadi ya sudah, karena poin totalnya tetap 100. Oke, langsung saja kita next. Bahan kimia di bawah ini yang dapat mengendapkan protein adalah, nah ini sebenarnya bahan-bahan yang ditampilkan di sini ada etanol, isopropanol, gas etilen itu ya, ada yang sifatnya juga bisa mendenaturasi protein. Nah, tapi untuk yang mengendapkan protein ini adalah tincture of iodine. Jadi sebenarnya tincture of iodine, tapi jawaban ini iodine. Untuk soal yang ini jawabannya adalah iodine. Selanjutnya, kriteria bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai desinfektan. Nah, kemarin juga sudah ada di PPT. Apa sih sifat-sifat yang harus ada di desinfektan gitu ya? Misalnya dia harus anti toksik, artinya dia tidak mencemari lingkungan, tidak meracuni gitu ya, meracuni makhluk hidup. Nah, jadi anti toksik. Kemudian tidak membahayakan juga. Nah, yang bukan adalah memiliki pH yang rendah, karena pH yang rendah ini
bisa merusak hal yang lain. Jadi dihindari. Desinfektan yang memiliki pH rendah ini dihindari. Jadi ini bukan termasuk kriteria utama sebagai kriteria dari bahan desinfektan. Kemudian konsentrasinya rendah juga harus ada, karena kalau konsentrasinya terlalu tinggi, bahan-bahan yang konsentrasinya terlalu tinggi biasanya itu justru merusak gitu ya. Oke, jadi ini pH-nya rendah ini bukan. Next, selanjutnya ini bentuk klorin yang dapat mengoksidasi bahan kimia adalah, jadi salah satu bahan yang digunakan untuk mengoksidasi senyawa-senyawa dalam air atau digunakan untuk mematikan mikroorganisme di air itu adalah klorin. Nah, klorin yang dimasukkan ke dalam air ini bentuknya bisa macam-macam. Nah, ada yang klor, gitu kan ya. Kemarin ada yang monokloramin. Nah, yang nggak ada di sini adalah tetrakloroamin. Jadi ini bukan bentuk klorin yang dapat digunakan karena dia adanya bentuk mono, diplo, dan triplo. Selanjutnya, nanti kalau misalkan kalian penasaran gitu ya dengan jawabannya, kan bisa buka PPT-nya kembali. Jadi semua soal ini ada di PPT, bisa dicek kembali. Next nih, berikut ini senyawa yang tidak mengalami oksidasi adalah salah satu tanda suatu ion mengalami oksidasi adalah dengan melihat kenaikan bilangan oksidasinya. Nah, salah satu untuk tahu bilangan oksidasi dari ion tersebut dengan cara melihat ini muatannya. Nah, jumlah muatan ini juga bisa merepresentasikan bilangan oksidasi. Jadi kalau misalkan dari Fe2+ ke Fe3+, berarti di sini bilangan oksidasinya dari +2 menjadi +3. Berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi ini juga mengalami oksidasi. Jadi yang bukan di sini adalah ini NO2 menjadi NO3 karena ini justru mengurangi menurunkan bilangan oksidasi. Yang menaikkan itu dari NH3 menjadi NO. Selanjutnya, air hasil pengolahan limbah diketahui memiliki kandungan klor sebesar 0,3 mg per liter. Apakah air tersebut sudah memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai air minum? Gitu. Di salah satu PPT, kandungan range kandungan air dia bisa digunakan itu dari 0,2 sampai ke 0,5 atau 0,4 gitu. Jadi 0,35 ini masih masuk ke dalam range, jadi jawabannya adalah iya, cuma iya atau tidak. Kalau sing kelihatan kuno, sing coklat itu tadi. Apakah pembahasannya terlalu cepat? Tapi masih bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini suatu bahan kimia memiliki kemampuan untuk mengikat klor sebesar 2,85 mg per liter. Sedangkan sisa klor dalam air tersebut diketahui sebesar 1,3 mg. 1,3 mg per liter. Berapa jumlah klor yang dibutuhkan? Nah, ini ada di PPT yang terakhir tentang pengendalian mikroorganisme dengan menambahkan klorin ke dalam air. Nah, ini kita bisa ngitung berapa kebutuhan klor. Kebutuhan klor ini adalah total dari DPC gitu ya, daya untuk mengikat klornya ini, daya pengikat klornya dengan ditambah dengan sisa klor. Nah, ini adalah jumlah klor yang dibutuhkan. Nah, berarti kalau misalkan di sini DPC-nya 2,85, sisa klornya 1,32, maka totalnya adalah 4,17. Itu bukan dikurangi, tapi ditambah.
Selanjutnya nih, hasil yang didapat saat klorin dicampurkan dengan air, ini juga ada di PPT. Jadi ada di situ ada reaksi Cl klorin gitu ya, Cl2 ditambahkan dengan H2O, dia akan menjadi HClO, asam hipoklorit. Tidak menjadi natrium hipoklorit karena tidak ada penambahan natrium di situ. Jadi dapatnya asam hipoklorit. Klorin dengan air, ClO. H-nya dari airnya, Cl-nya dari klorinnya, O-nya dari airnya. Jadi dapatnya asam hipoklorit. Selanjutnya, jenis alkohol yang dapat digunakan sebagai antiseptik. Kemarin waktu di kelas kita juga sudah bahas, ada beberapa jenis alkohol yang kalau kita cek MSDS-nya justru dia berbahaya jika terkena kulit. Jadi, tidak semua jenis alkohol itu bisa digunakan sebagai antiseptik atau yang bisa disentuhkan ke kulit kita. Salah satu jenis alkohol yang bisa disentuhkan adalah etanol. Kemarin yang sempat kita bahas di kelas itu metanol. Metanol itu MSDS-nya kita cek, ternyata sewaktu dicek ternyata dia justru berbahaya ketika kena kulit. Jadi yang biasanya dipakai adalah etanol. Kalau yang di apotek itu jual alkohol biasanya etanol dengan tambahan apa? Etanol dengan air. Berapa persen konsentrasinya? Selanjutnya, senyawa berikut yang termasuk dalam logam berat kecuali, ini ada perak, ada raksa, ada magnesium, ada selenium, ada zinc, yang bukan termasuk logam berat ini Mg. Perak itu masih termasuk logam berat. Hg juga, itu malah logam berat yang berbahaya. Selanjutnya, senyawa berikut yang dapat menghambat enzim yang mengandung glukosa sulfitril adalah raksa. Jadi logam. Jadi sebenarnya beberapa virus atau kebanyakan virus dan senyawa-senyawa lain itu ada yang dia tidak bisa hidup di logam, khususnya logam berat gitu ya. Nah, justru penambahan logam ini biasanya bisa menghilangkan atau mematikan virus. Tapi dia punya sisi lain yang membuat dia tidak bisa digunakan. Contohnya, dia toksik, seperti raksa. Raksa ini juga termasuk toksik terhadap lingkungan. Jadi, dia tidak digunakan sebagai misal antivirus karena efek sampingnya yang merusak. Jadi tidak boleh digunakan. Tapi ini juga bisa menghambat terbentuknya virus gitu ya, karena mungkin dia bisa menghambat misal enzimnya dalam virusnya atau merusak protein dalam virusnya sehingga dia tidak bisa bereplika sehingga dia mati. Selanjutnya nih, senyawa antimikroba yang memiliki efisiensi paling tinggi. Nah, ini bisa dilihat di ada kurva gitu ya, kurva yang menunjukkan beberapa kemampuan gitu senyawa dalam mengatasi mikroba. Nah, yang paling rendah itu sebenarnya air sabun gitu ya. Ini paling rendah. Nah, jadi yang paling tinggi ini adalah tincture of iodine, dia memiliki kemampuan tinggi untuk mematikan sebagai antimikroba. Jadi jawabannya ini adalah tincture of iodine. Selanjutnya, ini mikroorganisme yang dapat merombak plastik kecuali virus tidak dapat merombak plastik, tapi bakteri, jamur, hamir, dan lain sebagainya bisa sebenarnya. Jenis-jenis plastik tertentu. Selanjutnya nih, spesies bakteri yang mempunyai daya tinggi untuk melarutkan fosfat berikut ini kecuali Lactobacillus. Nah, ini jawabannya adalah Lactobacillus bulgaricus. Ini mempunyai daya tinggi untuk melarutkan fosfat.
Ini juga pengetahuan umum, kalian bisa google sebenarnya kalau nggak ada di PPT. Selanjutnya ini yang mampu mereduksi nitrat. Nah, ini mikroba-mikroba yang berhubungan dengan nitrat. Nah, yang mampu mereduksi nitrat adalah Pseudomonas, Alkalicans, Azospirillum, Rhizobium. Nah, kayak Rhizobium ini biasanya ada di akar tanaman gitu ya. Karena yang ditanya kecuali, maka jawabannya adalah Bacillus polymyxa. Oke, selanjutnya manfaat dari pengendalian mikroorganisme kecuali, nah ini tinggal pilih aja. Nah, tidak untuk menghitung jumlah, tapi untuk apa dikendalikan ya, untuk yang mencegah kontaminasi, mencegah kerusakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini, yang bukan merupakan cara pertumbuhan mikroba. Nah, pembentukan Canidiopsora sama hifa ini adalah salah satu pertumbuhan mikroba. Nah, yang bukan adalah bidding. Bidding ini kalau kalian artikan artinya apa gitu ya. Jadi ini adalah bukan. Fragmentasi ini juga salah satu pertumbuhan mikroba. Ada mikroba yang dengan cara fragmentasi membelah bagian tubuhnya, kemudian dia membentuk senyawa baru. Ini ada pembelahan sel, ini udah pasti banyak mikroba yang bertumbuh dengan ini. Nah, selanjutnya ini ya. Yang ini sebenarnya banyak yang terjebak di soal yang ini. Soalnya yang ini adalah pada pembelahan binar mikroba hingga generasi ke-6 akan menghasilkan jumlah total mikroba sebanyak. Jadi pembelahan binar kan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Sampai generasi ke-6 ini totalnya berapa? Nah, kalau kalian hitung totalnya ini adalah 63. Karena sebenarnya generasi ke-6 kalian masih bisa menghitung manual. Kalau misalkan yang ditanya generasi ke-200, nah itu bisa pakai rumusnya ada di PPT. Nah, berarti yang ditanya ini N-nya, N total, jumlah total. Ini untuk soal yang ini. Sedangkan soal yang bawahnya, kalau soal yang ini, generasi ke-5 akan menghasilkan tambahan jumlah mikroba. Nah, kalau yang tadi dari generasi ke-1 sampai ke-6 totalnya berapa? Nah, kalau yang soal yang ini, generasi ke-5 ini nambahnya berapa? Kalau misal, generasi pertama 1, dia membelah biner, berarti generasi kedua nambah 2. Dari 2, generasi ketiga nambah 4 kan. Nah, kalau generasi kelima, dia akan nambah 32. Jadi maksud soal ini adalah seperti ini. Yang atas sebenarnya ini cukup mudah karena hanya pembelahan biner, tapi mungkin ada yang salah paham dengan soalnya. Jadi masih ada yang salah juga sih. Ada soal yang tadi sebelumnya. Lanjutkan ya, nggak ada pertanyaan ya. Untuk yang ini, karena ini soalnya agak menjebak gitu ya. Ini poinnya memang 4, beda sama yang lain. Yang lain itu poinnya 2. Gitu Pak. Ini poinnya 2. Kalau yang hitungan ini poinnya 4. Yang ini bisa poinnya 4. Dulu harus punya struktur yang persis sama dengan sebelumnya. Salah satu hal penting yang harus diketahui yang dimiliki adalah kromosom. Kalau kromosomnya belum sempurna terbentuk, dia nggak bisa membelah dulu, nggak bisa melakukan yang lain-lain. Harus memastikan dulu kromosomnya selesai dibentuk, baru dia bisa membelah dulu. Nah, salah satu cara menghambat proses pertumbuhan mikroorganisme ini bisa dengan cara ini kayak mendenaturasi proteinnya. Jadi proteinnya digunakan untuk menggandakan kromosom ini didenaturasi. Jadi dia gagal menggandakan kromosom. Kalau dia gagal menggandakan kromosom, otomatis dia nggak bisa membuat individu yang baru. Nah, jadi dia sampai mati karena proteinnya didenaturasi. Nah, ini salah satu konsep bagaimana dia bisa
mencegah menjadi kelompok anti-mikroba. Selanjutnya, pada proses pertumbuhan mikroba, pembentukan metabolit sekunder terjadi pada fase. Nah, kemarin ini ada fase-fase kan, ada fase statis, fase pertumbuhan awal, fase adaptasi, logaritmik, sampai dia mengalami fase kematian. Nah, untuk yang proses metabolit sekunder ini terjadi ketika dia di fase statis. Nah, kemarin ada listnya nih, saat fase adaptasi dia melakukan apa? Saat fase logaritmik dia melakukan apa? Ini perhitungan ini ada di PPT juga. Jika 1255 sel ditumbuhkan selama 7 jam dan menghasilkan 21.565.300 sel, maka jumlah generasi yang terjadi adalah, nah rumusnya bisa kalian cek di PPT, tinggal masukkan saja jumlah sel awal 1255, waktunya 7 jam, jumlah sel akhir sekian, nah nanti jumlah generasinya itu sekitar 14, sekian. Karena komanya ini tidak dianggap, kita bulatkan, jadi ini dianggap sebagai generasi yang terjadi jumlahnya adalah 14 generasi. Dari 1255 menjadi 21 juta sama 7 jam ini, berarti dia bisa membentuk 14 generasi. Nah, untuk perhitungan yang selanjutnya, ini juga ada di PPT ya, dengan soal yang sama, menghitung waktu generasinya dalam menit. Ini kalau dihitung dia jawabannya 30 menit per generasinya. Karena tadi waktunya 7 jam. Terus terbentuk 14 generasi. Berarti dalam waktu 7 jam bisa membentuk 14 generasi. Berarti 30 menit satu generasi. Oke, next. Nah, ini Enterobacter aerogen dapat hidup pada media dengan jumlah air minimal. Nah, kemarin ada jumlah air minimal atau AW, atau nama sebutan lainnya RH. Ada jenis-jenis bakteri tertentu yang bisa hidup dalam jumlah air minimal atau nilai RH atau AW tertentu. Nah, Enterobacter aerogen ini pada jumlah AW sebesar 0,9. Nah, ini tiap bakteri dia bisa punya kemampuan yang berbeda. Ada yang bisa hidup dalam jumlah air yang sangat-sangat minimal, ini ada. Terus selain jumlah air atau AW, ada juga yang tergantung suhu. Nah, ini ada yang bisa hidup pada suhu sangat tinggi, namanya termofil gitu ya. Nah, ini ada juga bakteri yang kayak gitu. Nah, ini termasuk bakteri yang dilihat dari jumlah air minimal yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau Enterobacter aerogen dia sekitar 0,9. Kalau kalian bingung ya pas googling, sebenarnya paling ini di PPT semua sudah. Selanjutnya, bahan berikut yang memiliki keasaman tinggi. Keasaman tinggi biasanya kalau bahannya itu makanan gitu, kita bisa ini aja sih, apa kayak bisa kita bayangkan kalau saya makan daging, saya makan nanas, lebih asam mana gitu ya. Jadi kalau untuk makanan-makanan ini yang paling asam itu adalah berries. Berries itu kayak strawberry, strawberries, blueberries, pokoknya keluarganya berries ini termasuk asam. Tingkat asamannya tinggi dibandingkan sama nanas. Selanjutnya nih, mikroorganisme berikut yang mampu bertahan pada suhu 75 derajat Celcius. 75 derajat Celcius ini termasuk suhu tinggi, berarti dia termofil gitu ya, yang bisa di suhu tinggi nih. Dia botulinum, dia bisa dibandingkan kalau ya kalian cek Pseudomonas itu mampu bertahan suhu berapa, S. aureus berapa, kapang berapa. Kalau yang suhu tinggi di antara pilihan ini adalah yang botulinum. Selanjutnya nih, bakteri yang tidak memiliki enzim flavoprotein. Nah, ini juga ada di PPT tentang sifat-sifat bakteri. Sebenarnya bakteri ini adalah
materi yang nanti akan dijelaskan lebih rinci setelah UTS. Cuma materi ini sudah pernah keluar di prokariot dan eukariot tentang bakteri aerobik, aerobik fakultatif, anaerobik, dan itu. Nah, itu sudah pernah keluar. Jadi ini bisa dicek. Jadi untuk bakteri yang tidak memiliki enzim flavoprotein ini bakteri anaerob obligat. Untuk minggu depan itu adalah materi, kalau nggak salah materinya tentang bakteri. Nah, nanti akan dibahas tentang bakteri lebih rinci di situ. Oke, selanjutnya proses berikut yang bukan merupakan proses dalam pengawetan adalah menaikkan RH. Karena kalau menaikkan RH itu menaikkan jumlah air minimal. Nah, semakin banyak jumlah air gitu kan, berarti kan bakteri semakin bisa hidup. Nah, supaya berarti kan dia bukan dalam proses pengawetan. Kalau proses pengawetan berarti dia harus menurunkan RH, menurunkan jumlah air minimal. Sehingga jenis-jenis bakteri itu kan dia punya range-nya sendiri, minimal berapa jumlah air. Kalau jumlah airnya bisa di bawah seperti itu, bakterinya nggak bisa tumbuh. Makanya biasanya makanan-makanan yang supaya lebih awet itu biasanya juga salah satunya dikeringkan. Kering. Atau misal cabai kering atau buah kering. Nah, ini juga memperlama waktu pembusukannya. Selanjutnya berikut ini mineral yang tersedia dalam jumlah mikro. Jumlah mikro ini berarti jumlahnya sedikit dan dibutuhkannya tidak banyak, kecuali, karena yang ditanya kecuali, nah nitrogen ini harus ada dalam jumlah banyak dan dibutuhkan dalam jumlah banyak. Nah, kalau kalian tahu di udara ini kan ya, di udara kita kan kita punya oksigen, nitrogen, hidrogen ya. Komposisi yang paling banyak di udara itu adalah nitrogen daripada oksigen. Jadi 79% gas di udara ini isinya nitrogen, bukan oksigen. Oksigen itu hanya sekitar 20%. Nah, jadi N ini jumlahnya banyak, makro. Selanjutnya berikut ini yang bukan merupakan sumber nitrogen adalah asam benzoat. Di protein ini ada nitrogen, asam amino juga ada nitrogen, itu amonium juga ada nitrogen, yang bukan ada asam benzoat. Amino juga ada nitrogennya juga. Dalam bentuk asam amino juga ada. Komponen kimia yang memiliki persen berat paling rendah dalam sel bakteri adalah karbohidrat. Ini ada juga di BPT. Ini asam amino, bukan amino. Next, ini organisme yang menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa anorganik adalah litotrof. Jadi ada yang senyawa organik, ada senyawa anorganik. Litotrof, kemotrof, fototrof, organotrof, autotrof ini beda-beda kriteria. Ada yang berdasarkan cahaya, ada yang berdasarkan senyawa kimia, ada yang berdasarkan senyawa organik anorganik, ada berdasarkan donor elektron. Nah, namanya beda. Ini meskipun belakangnya sama-sama trof, tapi mereka beda kriteria. Selanjutnya nih, proses pengambilan nutrien cair dengan cara pembentukan vesikula dalam sitoplasma ini tanpa diperantai reseptor. Nah, ini ada kemarin bentuknya dalam bentuk gambar. Jadi ada ilustrasi gambar tentang misal fagositosis, exositosis, endositosis. Nah, itu ada ininya, ada ilustrasi gambarnya di PPT. Kalian bisa cari. Nah, ada yang ngambil nutrien cair, nggak perlu reseptor, ada juga yang butuh reseptor. Nah, untuk yang tanpa di perantara reseptor namanya adalah pinositosis. Kalau yang makanannya nutriennya padat, dia fagositosis.
Selanjutnya, unsur logam barat berikut dibutuhkan oleh mikroorganisme kecuali raksa. Karena raksa ini justru dia bisa menghambat virus, pertumbuhan virus. Jadi karena ini tidak dibutuhkan, berarti yang dibutuhkan adalah raksa. Nah, kalau ini hanya ada juga sih di BPT. Kemarin kan ada pada tahun berapa, tokoh siapa, mengklasifikasikan apa, membuat klasifikasi apa dengan apa. Terus tokoh siapa tahun berapa. Nah, untuk yang tokoh yang menyatakan bahwa bakteri dan fungi dapat diklasifikasikan dalam kingdom Plantae ini adalah Carl von Neffen. Selanjutnya, Euglenozoa masuk dalam sistem eukaria. Ini masih penggolongan eukariotik dan prokariotik. Jadi Euglenozoa ini dimasukkan dalam sistem eukaria. Ini yang penggolongan prokariotik, eukariotik, dan ada satu lagi jadi 3 yang diilustrasi bentuknya kayak bunga. Nah, selanjutnya asam amino yang dimiliki oleh amoeba ini adalah metionin. Ada juga yang senyawa yang lain dia punyanya formil metionin. Escherichia coli masuk ke dalam filum. Nah, ini juga ada di BPT Proteobacteria. Kakak. Yang diklasifikasi kayak kingdom, filum. Nah, itu ada salah satu yang mengilustrasikan contoh beberapa bakteri. Dia spesiesnya namanya apa, family-nya apa, sampai filumnya itu apa, itu ada. Selanjutnya, alga mengambil nutrisi dengan cara fotoautotrof. Next, bentuk bakteri yang menyebabkan penyakit antraks ini adalah basil, karena dari namanya kita sudah tahu bakteri penyebab penyakit antraks ini adalah Bacillus anthracis. Jadi dari namanya ada Bacillus, jadi dia bentuknya pasti basil. Banyak bakteri yang namanya itu mencerminkan bentuknya. Contohnya ada Streptococcus aureus, misal berarti dia coccus bentuknya, bulat-bulat. Tapi yang strepto. Next, struktur sel prokariot yang terlibat dalam transfer DNA ini adalah struktur kayak flagel atau apa ya, rambut-rambut di ininya di prokariot. Nah, ada yang namanya fembria, flagella gitu ya. Nah, yang terlibat dalam transfer DNA ini adalah villi. Meskipun ini sama-sama rambut dari sel prokariot, tapi fembria, flagella, villi ini fungsinya sama, tapi ada beberapa yang beda. Jadi ini tidak sama persis, meskipun sama-sama rambut yang ada di sel prokariot. Dia punya struktur dan fungsi masing-masing. Jadi yang terlibat dalam transfer DNA ini adalah villi. Ini ya, 2 terakhir. Yang pertama, jumlah ribosom lengkap dalam sel prokariot. Jadi ada yang ribosomnya tidak lengkap dan ada yang ribosomnya lengkap. Jadi ada yang 50 plus 30. Jadi kalau misalkan dia ribosomnya lengkap, dia jumlahnya akan 80. Nah, ada penggolongan bakteri. Ini sel prokariot berdasarkan jumlah ribosomnya. Nah, ini juga sudah dibahas. Kalau jumlah ribosom lengkap jumlahnya 80. Yang terakhir, bagian sel eukariot yang berfungsi untuk mempertahankan tekanan melawan dinding sel ini adalah vakuola utama yang bentuknya paling gede dalam sel. Nah, dia kalau misalkan ada tekanan, nah dia yang akan mempertahankan bentuk selnya. Jadi tidak pecah atau tidak menyusut atau tidak mengembang. Jadi jawabannya adalah vakuola utama. Sudah selesai. Sampai sini ada yang merasa ada yang benar tapi kok disalahkan. Tapi kalau misalkan di form gitu ya, tidak mungkin ada yang benar disalahkan kecuali saya bikin kunci jawabannya yang salah.
Adakah pertanyaan? Tes, suara saya terdengar ya? Tidak boleh ya. Dengar Bu. Oke, terdengar karena tidak ada pertanyaan. Bisa, kalau misalkan masih tidak percaya dengan jawabannya tadi, bisa sambil buka-buka PPT atau sambil googling nggak apa-apa. Misalkan ada yang menurut kalian salah, bisa ini apa namanya? Chat saya gitu ya. Misalkan mau ngoreksi lagi, boleh aja. Oke, gitu saja. Karena hari ini karena kita memang mau bahas saja UTS-nya, jadi kalian tidak bertanya-tanya salahnya di mana. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu kelas kita pada siang hari ini. Yang mau siap-siap ibadah bisa bersiap-siap. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Hah?